Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi soal ya, bukan materi ya. Soal penilaian akhir semester 1 sekolah dasar untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, di mana soal ini adalah soal yang terdiri dari 50 soal. Oleh karena itu, simak videonya baik-baik dan cermati ya, agar kamu dapat memahami pembahasan soal ini dengan mudah dan gampangnya. Yuk, sama-sama kita bahas dari mulai nomor 1. Kita baca dulu teksnya ya. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat, yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ide pokok bacaan di atas yaitu, kalau ide pokok beda dengan judul ya, jangan sampai tertukar. Masyarakat sering bersilaturahmi, gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi ide pokoknya adalah yang C ya. Kita tandai jawabannya. Nomor 2. Kalimat penjelas pada bacaan di atas. Kalimat penjelasnya adalah karena, langsung aja nih ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Manfaat kedondong. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Buah kedondong sangat mudah ditemukan, terdapat di pasar, tukang buah, tukang rujak keliling, dan lain-lain. Buah kedondong banyak digemari hampir semua kalangan. Walaupun rasanya yang masam, buah kedondong tetap menjadi campuran yang paling banyak dicari untuk bahan rujakan. Ide pokok pada paragraf kedua bacaan tersebut atau di atas yaitu, ide pokoknya adalah yang tepat, berarti buah kedondong sangat mudah ditemukan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut. Sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Ide pokok bacaan di atas adalah ujian untuk seseorang, penguji ujian, manfaat ilmu, ujian harta. Maka jawabannya adalah ujian untuk seseorang. Nomor 5. Kalimat penjelas bacaan di atas adalah seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika seorang memiliki ilmu, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Nah, jadi kalau kalimat penjelas karena bahas ilmu ya atau dan harta, berarti jawabannya yang B. Kita tandai jawabannya yang B. Nomor 6. Kalimat tanya di bawah ini yang menunjukkan sebab akibat. Kapan terjadinya kecelakaan? Bagaimana posisi Benny terjatuh? Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda? Karena sebab akibat, berarti jawabannya yang C. Kita tandai yang C. Nomor 7. Titik-titik yang disemprotkan nenek Ija untuk mengobati penyakit asmanya. Jawabannya adalah apa ya berarti. Yang tepat langsung apa. Karena ini mudah ya soalnya. Nomor 8 kita lanjutkan. Kalimat tanya yang tepat untuk mengetahui tentang waktu yang sedang terjadi. Tentang waktu. Kalau tentang waktu berarti jawabannya adalah kapan. Nah, awalnya adalah kapan. Langsung saja.
Kita tandai jawabannya yang A. Nggak usah dibaca lagi. Jadi kalau yang ditanya waktu berarti kapan. 9. Titik-titik tumpukan sampah mengganggu pernapasan. Kata tanya berarti mengapa ya? Yang tepat. Nomor 10, kita lanjut. Kalimat tanya di bawah ini yang menunjukkan jumlah. Kalau jumlah berarti berapa awalnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan lokasi. Nah, kalau kalimat tanya yang menunjukkan lokasi berarti yang di mana. Ini langsung saja yang B. 12. Informasi yang isinya membujuk khalayak atau orang banyak agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan disebut. Nah, informasi yang isinya membujuk khalayak. 12 jawabannya yang berita, iklan, koran, majalah. Nah, ini jawabannya yang B, iklan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 gambarnya yang termasuk iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ya. Jawabannya yang D ya, iklan layanan masyarakat. 1 dan 4. Karena nomor 2 dan 3 iklannya tentang, nggak tahu tuh iklannya tentang apa. Tentang mau daftar konser. Itu bukan layanan masyarakat. Contoh media cetak yang digunakan untuk menyampaikan sebuah iklan adalah, kalau media cetak berarti surat kabar. 15. Dalam membuat iklan media elektronik harus menggunakan bahasa Indonesia yang titik-titik sehingga orang lain mau melihat iklan yang dipromosikan. 15 berarti jawabannya yang menarik. 16. Kalimat yang berfungsi untuk mengajak atau memujuk orang untuk memakai suatu produk atau layanan yang sedang diiklankan adalah kalimat yang berfungsi untuk mengajak. Kalimat tanya, efektif, persuasif, deskriptif. Jawabannya adalah kalimat persuasif. Nah, persuasif itu mengajak artinya. 17. Karya seni atau desain grafis yang mempunyai komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Karya seni atau desain grafis yang bertujuan untuk memberikan informasi disebut dengan poster ya. Kemudian 18. Berikut yang merupakan ciri poster yang baik adalah mempergunakan bahasa yang sulit dipahami, gambar dan kalimat tidak sesuai, kalimat bermodal ajakan, pemberian gambar dan kalimat memiliki perbandingan. Maka jawabannya yang otomatis. Ciri poster yang baik, gambar dan kalimat tidak sesuai, kalimat poster mengandung ajakan. 9. Iklan yang penyebarannya melalui media elektronik disebut iklan media elektronik. Nah, 19 jawabannya yang C. 20. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Maka otomatis jawabannya adalah pantun. 21. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri pantun adalah bersajak AB-AB. Langsung saja ya. Oh salah nih, bukan AB-AB, ABBA. Salah satu bait terdiri atas 4 baris. Berarti jawabannya yang B. 22. Di bawah ini yang termasuk pantun kanak-kanak. Nah, kalau pantun kanak-kanak kita pilih yang kegembiraan sifatnya.
Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Langsung saja kita tandai jawaban, karena dia pantun anak-anak. 23, di bawah ini yang termasuk pantun nasihat. Nah, kalau pantun nasihat berarti isinya tentang petuah atau nasihat. 23, pergi ke toko membeli gitar-gitar dipetik sungguh mengangkat, murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Kalau C itu teka-teki. Pagi-pagi berolahraga keliling kampung berlari-lari belajar. Itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengobrol. Kalau pantun nasihat harus ada yang dinasehati. Jawabannya yang aneh. Yang D ya jawabannya. 24 ada pantunnya, kita baca dulu. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Makna pantun di atas adalah 24, dengan berolahraga peredaran darah menjadi lancar. Kita langsung saja tandai jawabannya yang A. Pantun terdiri atas dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Kita langsung tandai 25 yang B. 26, sampiran pada pantun terdapat pada baris. Nah, sampiran berarti pertama dan kedua. Ini langsung saja kita jawab yang A. 27, ide pokok yang sesuai dengan gambar di samping tentang pemandangan ya. Nomor 27 berarti jawabannya adalah udara yang sejuk menyenangkan hati. Kita tandai jawabannya yang A. 28, kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks disebut kalimat informasi utama. Informasi utama berarti jawabannya adalah kalimat utama. Kita tandai. 29, kalimat penjelas berisi gagasan utama, inti permasalahan, ide dasar suatu permasalahan, informasi tambahan rincian. Jadi 29 jawabannya yang C, karena tambahan rincian hal yang utama. 30, kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf disebut kalimat efektif, tanya, utama, penjelas. Jawabannya yang C ya, utama. 31, ide utama dari paragraf juga disebut pikiran pokok. 31 jawabannya adalah pikiran pokok atau ide pokok. 32, dibaca dulu nih. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Ide pokok dari paragraf di atas adalah kelompok hewan herbivora. Hewan ini memiliki susunan gigi. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok. Maka 32 jawaban yang tepat adalah kelompok hewan herbivora, karena kita lagi membahas hewan herbivora di soalnya. 33, kita lanjut ke soal 33. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat, nah jelas ini 33 gampang sekali, penjelas. Jawabannya yang A, 33. Di lautan 34 ya, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air.
Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan besar. Ide pokok paragraf tersebut adalah 34. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau. Konsumen 1 adalah zooplankton. Nah, jawabannya berarti yang D ya. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Karena yang ditanya adalah ide pokoknya. 35, kita lanjutkan. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian dan terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Informasi yang diperoleh dari paragraf di atas adalah, tadi kita bahas tentang negara maritim. Nah, berarti jawabannya yang selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Jawabannya yang A. Langsung saja kita tandai yang A. Kita lanjut ke Romawi 2. Nah, semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Binatang bertahan hidup dengan cara berburu makanan yang tersedia di alam. Demikian juga dengan tumbuhan dan manusia yang memerlukan makanan dan minuman dan tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup akan mati jika tidak makan dan minum. Ide pokok pada bacaan di atas adalah, nah karena ditanya ide pokok berarti kalimat utamanya adalah nah, kita copy aja nih. Nah, ide pokoknya terdapat di kalimat pertama. Langsung jawabannya adalah yang ini. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Kemudian nomor 30, inti atau dasar permasalahan dari suatu teks adalah. Nah, inti atau dasar permasalahannya namanya adalah, kita tulis ide pokok. 38, ada teksnya, kita baca dulu. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan rujak dan lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk. Nah, tadi ini sama teksnya dengan yang tadi kita bacakan. Langsung saja berarti ke pertanyaannya. Salah satu ya manfaat buah kedondong bisa dijadikan obat batuk yaitu dengan cara, nah obat batuk berarti dengan cara makan daging, makan daging ya, makan daging buahnya yang sudah dilumuri kecap. Nah, ini jawabannya ya. Karena ada di kalimat terakhir ya. Contoh kalimat tanya pada paragraf di atas adalah, nah, kalimat tanyanya yang tepat. Nah, boleh saja pertanyaannya begini. Kalau kalimat tanya banyak sebenarnya. Tahukah kamu buah kedondong? Nah, ini kalimat tanyanya misalkan. Jadi boleh macam-macam kalimat tanya. 40. Iklan niaga ditunjukkan pada gambar nomor iklan niaga. Kalau nomor 1 tentang pemilu, 2 sekolah, berarti jawabannya yang
3. 41. Gambar di atas termasuk iklan media elektronik ya. 42. Bantun di atas bersajak ABAB. Langsung saja ya. ABAB. Atau biasanya ditulis begini. A, B, A, B. Ini nggak usah ikut kelebihan tadi ya. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampuran isi adalah, nah jawabannya gampang. Pantun. Salah. Pantun. 44. Baca dulu teksnya nih. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Untuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan paragraf di atas, Indonesia termasuk negara maritim karena memiliki, ini jawabannya panjang-panjang juga ya, luas laut lebih besar. Besar dibandingkan dengan luas daratan. Kemudian 45. Secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia, di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan Australia, di sebelah barat daya wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalimat utamanya adalah, kalimat utamanya yang ini, kalimat utamanya di awal ya. Jadi kita langsung saja. Ini kalimat utamanya. Kita tandai. Kita lanjutkan ke bagian Romawi 3. Bacalah teks di bawah ini. Gerak kupu-kupu. Tentukan ide pokok tiap paragraf. Nah, ide pokoknya berarti langsung saja ya. Saya tandai di bagian soalnya. Biasanya ide pokok itu adalah di bagian setiap paragraf di kalimat awal. Berarti ide pokok yang pertama adalah di sini nih. 1. Paragraf pertama. Yang kemudian kupu-kupu termasuk hewan serangga. Yang kedua ini paragrafnya. Ketiga, ketiga adalah yang ini. Paragraf ide pokoknya warna-warni. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. Jadi 46, ada 4 jawabannya yang saya bold. Silakan kamu mencatatnya.
Kemudian buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, siapa? Nah, kalau kalimat siapa, kita langsung aja bikin pertanyaannya siapa. Siapa yang menolong? Misalkan Udin ketika terjatuh. Ketika terjatuh. Nah, ini bisa begini. Kemudian mengapa? Mengapa tumpukan sampah yang tadi ya mengganggu pernapasan? Ini diambil dari soal sebelumnya. Kapan? Nah, ini langsung kapan terjadi kecelakaan tersebut. Jadi pertanyaannya sudah kita buat sesuai dengan permintaannya. Kita bold dulu. Kemudian 48, tulislah kalimat iklan sesuai gambar di samping. Gambarnya gambar rice cooker penanak nasi. Nah, jadi menjawabnya yaitu dengan bisa begini. Solusi tepat memasak nasi. Nah, jadi kalimat iklannya seperti ini. Solusi tepat memasak nasi. 49. Buatlah satu bait pantun nasihat tentang kesehatan. Nah, ini bisa begini pantunnya. Di sekolah belajar berhitung. Kemudian terus menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Nah, ini adalah pantun nasihat tentang kesehatan. Jadi ya mudah-mudah gimana ya, harus dicoba. Kemudian 50 soal yang terakhir, peredaran darah. Tuliskan informasi yang diperoleh dari paragraf di atas. Kita baca dulu soalnya. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, kalau informasinya berarti kita tulis jawabannya. Misalkan jawabannya yang A. Informasinya adalah kita copy aja ya dulu ya. Nomor 1 yang ini. Kemudian yang kedua, misalkan B, saya ambil dari paragrafnya. Yang B yang ini. Kemudian yang C, yang C yang ini. Jadi ada 3 informasi. Yang pertama, peredaran darah manusia berperan penting bagi tubuh. Organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Dan yang terakhir adalah sistem peredaran darah manusia terus atas jantung,
pembuluh darah darah. Selesailah semua soal yang kita bahas pada pembahasan soal PAS pada tahun lalu 2019. Demikianlah pembahasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kamu. Kurang lebihnya mohon maaf, dicek lagi jawabannya ya, mudah-mudahan jawabannya sudah betul semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.